Halo pemirsa, Tiongkok semakin hari terlihat kian potensial dalam memegang peranan dunia. Pasalnya ekonomi Tiongkok yang ditopang melalui proyek inisiatif Sabuk dan Jalan diprediksi akan mempermudah hubungan geopolitik dan ekonomi global Tiongkok di mata dunia. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha maupun mitra kerja untuk memahami lebih jauh mengenai budaya bisnis maupun budaya kerja dari perusahaan asal negeri Panda tersebut, agar dapat beradaptasi dengan budayanya. Lantas seperti apa budaya bisnis maupun budaya kerja di Tiongkok? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, seiring dengan kekuatan perusahaan Tiongkok yang telah mengakar hingga saat ini, penting bagi para pebisnis untuk memahami budaya bisnis Tiongkok. Kenapa? Karena faktanya memang masih sedikit dari kita yang memahami bagaimana cara meningkatkan kerjasama dengan perusahaan Tiongkok, padahal Tiongkok memegang banyak peran dalam meningkatkan ekonomi global. Itulah mengapa poin pertama yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan bisnis dengan Tiongkok adalah dengan memahami filosofi utama mereka. Ada dua filosofi utama, yaitu dengan keharmonisan, datanglah kemakmuran, dan sebuah kata bernilai 1000 batang emas. Kedua hal ini penting untuk dipahami para pebisnis sebagai dasar dalam membangun hubungan bisnis mereka. Mari kita bahas satu persatu. Filosofi pertama mencerminkan budaya bisnis Tiongkok yang cenderung memandang segala sesuatu dalam jangka waktu yang panjang, bukan jangka pendek. Nah, untuk sampai pada tahap ini, diperlukan kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalin hubungan kerjasama yang lebih intim. Dan kuncinya terdapat pada etika dalam berkomunikasi. Meski budaya Tiongkok selalu mengedepankan etika, tetapi etika tidak bisa begitu saja membangun hubungan yang baik, dan diperlukan harmonisasi antar etika dan kemampuan berkomunikasi, sehingga semestinya hal ini tidak terlalu sulit karena Tiongkok juga pada umumnya lebih terbuka terhadap pasar, terutama investasi asing. Nah, Kawan Lama Group sebagai salah satu perusahaan yang menjalin hubungan erat dengan Tiongkok pun mengakui bentuk komunikasi yang intim menjadi kunci dalam berbisnis dengan perusahaan Tiongkok. Manajer pengembangan bisnis Kawan Lama Group, William Wijaya, juga mengungkapkan harus ada hubungan timbal balik dengan mitra bisnis sehingga saling menguntungkan. Menurutnya, inilah alasan mengapa kita harus mengidentifikasi mereka dan menemukan nilai yang tepat untuk satu sama lain. Kita harus mengetahui kekuatan masing-masing dengan mengenal siapa mereka, begitu pula sebaliknya. Williams juga mengatakan jika kita hanya berpikir mendapatkan barang dengan mudah dan murah dari Tiongkok, hal ini tidak akan membawa bisnis kita melangkah lebih jauh. Kita harus berpikir lebih besar dari itu. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menumbuhkan bisnis kita bersama. Kemudian filosofi kedua mencerminkan bahwa Tiongkok teguh menghormati ketentuan yang telah mereka sepakati. Mereka cenderung taat pada ketentuan ataupun peraturan yang berlaku. Kecenderungan itulah yang juga membuat mereka cukup terang-terangan dalam mengemukakan keinginan mereka. Itulah dua filosofi yang menjadi gambaran dasar budaya bisnis masyarakat Tiongkok. Filosofi tersebut dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang memiliki dampak signifikan pada cara orang berbisnis. Nah, penekanan pada nilai-nilai etika terutama ketaatan, hierarki, dan juga kolektivitas dalam Konfusianisme inilah yang juga memberikan landasan kuat dalam budaya tersebut. Filosofi Konfusianisme ini nampaknya tidak hanya tercermin dalam budaya bisnis Tiongkok saja, melainkan juga dalam budaya kerja mereka,
Hal ini tercermin dalam hubungan antara atasan dan bawahan di tempat kerja di Tiongkok. Di tempat kerja, kepatuhan dan ketaatan merupakan nilai yang sangat dihormati. Pekerja di Tiongkok diharapkan untuk menghormati atasan mereka dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Ini mencakup mengikuti jadwal kerja yang juga telah ditetapkan, patuh pada aturan perusahaan, dan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Disiplin kerja yang tinggi merupakan hal yang dianggap penting dalam budaya kerja di Tiongkok. Selain itu, budaya kerja di Tiongkok juga sangat kolektivitas. Konsep kolektivitas merupakan salah satu aspek penting dalam budaya kerja di Tiongkok. Pekerja di Tiongkok cenderung memiliki orientasi yang sangat kuat pada kelompok dan mempertimbangkan kepentingan kolektif lebih dari kepentingan individu mereka sendiri. Kolaborasi dan kerjasama antara individu dan tim dihargai, dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama merupakan elemen penting dalam budaya kerja di Tiongkok. Nah, keputusan di tempat kerja di Tiongkok ini juga biasanya dilakukan secara kolektif dengan melibatkan banyak peran dalam pengambilan keputusan tersebut. Pendekatan ini dipercaya dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik karena melibatkan perspektif yang juga beragam dan memperkuat rasa kepemilikan bersama. Proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsensus ini merupakan hal yang dianggap penting dalam budaya kerja di Tiongkok. Nah, budaya kerja di Tiongkok juga sangat menghargai etika dan kesopanan. Etika bisnis yang kuat dan integritas moral ini dianggap sangat penting. Pekerja di Tiongkok diharapkan untuk berperilaku dengan sopan dan mengikuti etika bisnis yang dianggap baik. Dan etika seperti jujur, adil, dan menghormati orang lain sangat dihormati dan ditekankan dalam budaya kerja di Tiongkok. Budaya kerja di Tiongkok ada juga yang bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditentukan. Itu karena budaya kerja di Tiongkok memilih kecenderungan untuk mengutamakan hasil dan produktivitas yang tinggi. Biasanya yang menerapkan jam kerja tersebut adalah perusahaan-perusahaan teknologi di Tiongkok yang menuntut kualitas dan hasil yang maksimal karena adanya persaingan yang sangat ketat di dunia bisnis. Makanya untuk dapat bersaing dan tetap eksis di pasar yang kompetitif, ini perusahaan-perusahaan di Tiongkok harus terus berinovasi dan meningkatkan produktivitasnya. Itulah mengapa tidak jarang di beberapa perusahaan karyawan yang bekerja lebih dari jam kerja ditandai sebagai pekerja yang loyal dan berdedikasi tinggi, sehingga berpotensi mendapatkan promosi atau kenaikan gaji lebih tinggi. Selain itu, dalam budaya kerja Tiongkok nampaknya keharmonisan dalam tim adalah hal yang sangat penting, sehingga sebisa mungkin konflik harus dapat dihindari. Keharmonisan ini berarti adanya hubungan yang baik antara anggota tim, saling menghargai, dan juga berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Dalam budaya Tiongkok, nilai-nilai seperti harmoni, kerjasama, dan pengorbanan untuk kepentingan kolektif ini sangat dijunjung tinggi. Makanya dalam budaya Tiongkok kita mengenal konsep mianzi yang juga berarti menjaga citra diri atau harga diri untuk tidak menyebabkan kerugian ataupun malu pada orang lain. Nah, dalam budaya kerja Tiongkok sangat penting mianzi ini, terutama dalam menghindari konflik ataupun perbedaan yang dapat merusak citra diri masing-masing anggota tim. Nah, keharmonisan dalam tim dianggap sebagai bentuk menjaga mianzi sehingga hubungan tetap baik dan produktif. Karena itulah di Tiongkok seringkali ditemui di mana pengambilan keputusan secara musyawarah dan konsensus ini. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menjaga keharmonisan dalam tim. Meskipun proses pengambilan keputusan mungkin saja membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi dengan melibatkan semua anggota tim, dipercaya bahwa keputusan yang dihasilkan
akan lebih baik dan mendukung tercapainya tujuan bersama. Selain itu, prestasi dan juga keberhasilan individu nampaknya sangat dihargai dalam budaya kerja di Tiongkok yang seringkali dibalas dengan penghargaan dan bonus. Nah, dalam lingkungan kerja di Tiongkok, prestasi individu dianggap sebagai sesuatu lah ya yang sangat berharga dan diakui secara luas oleh masyarakat. Jadi ketika seseorang mencapai prestasi ataupun keberhasilan penting dalam pekerjaan mereka, mereka sering kali dihargai dengan penghargaan dan juga bonus dari perusahaan tempat mereka bekerja. Penghargaan ini dapat berupa bonus finansial, kenaikan pangkat, ataupun juga penghargaan lainnya yang juga menunjukkan penghargaan terhadap prestasi mereka. Hal ini memberikan motivasi tambahan bagi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Itulah beberapa budaya kerja di Tiongkok yang perlu kita ketahui. Dengan mengetahui hal tersebut, setidaknya membantu memberi gambaran kepada kita, terutama bagi para calon pekerja di perusahaan Tiongkok, untuk dapat beradaptasi bagaimana budaya tersebut. Lalu, bagaimana budaya kerja di Indonesia? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.